Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ngendika sapa Abi Mas'ud, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muga-muga paring rahmat ugi ta'zim sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wasallama, lan muga-muga paring keselamatan sinten Allah maring Nabi Muhammad. Lah inna mimma, jadi inna mimma menjadi naibul fa'il dari fi'il waruwiyah. Waruwiyah lan den riwayatake an Abi Mas'ud, apa yang diriwayatkan inna mimma, apa hadis inna mimma, ngoten cara nahwune ngoten. Lah kapan dimaknani inna mimma, setuhune iku tetep setengah saking barang utawa perkara. Ini innah artinya taukid, memperkuat. Inna itu taukid, memperkuat. Kalau menyebut inna itu harus ada khobar dan harus ada isim, dan ini khobarnya didahulukan yaitu mimmah. Itu kalau kita bicara ilmu ketata bahasa Araban atau ilmu nahwu. Inna mimma, setuhune iku tetep setengah saking perkara adroka kang metui annasu sapa menungso min kalamin nubuwati, saking dawuh para nabi al-ula kang kawitan. Idza lam tastahi, lah ini isimnya innah muakhar. Apa dawuh idza lam tastahi fasna ma syi'tah. Idza lam tastahi maknane lamun ora isin sapa sira, fasna mongko agawiya sapa sira ma ing barang syi'ta kang karep sapa sira. Rawahu ngriwayatake hu ing ikilah hadis sapa Al-Bukhari, sapa Imam Bukhari. Kalau kita artikan secara bebas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang namanya Abi Mas'ud, yang namanya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'tah. Sesungguhnya di antara perkataan para nabi yang terdahulu dan yang kita temui sekarang adalah perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'tah, yang artinya kalau kamu nggak malu, lakukan sesuka kamu. Kalau kamu nggak malu, lakukan sesuka kamu. Konkret sekali, kalimat yang sangat pendek sekali, qasirah, akan tetapi balighah. Kalimat ini mengandung arti yang luar biasa. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Jadi seakan-akan perkataan ini adalah perkataan yang pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah berlaku. Artinya perkataan ini adalah warisan para nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad, meskipun banyak syariat-syariat Nabi dahulu sudah dirubah oleh syariat Nabi Muhammad
sudah dinasah oleh syariat Nabi Muhammad. Ada yang tersisa dan ada yang tertinggal, yaitu perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dan ini berlaku sampai sekarang, sampai kapanpun, dan sampai waktu-waktu yang tidak terbatas. Simple, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Para ulama ahli hadis memaknai hadis ini ada dua perspektif, ada dua makna. Kalau kita artikan bebas, yaitu tadi, kalau kamu tidak malu, lakukan sesuka kamu. Jelas ya? Nah ini gimana Pak? Arti yang pertama menurut ahli hadis yang saya buka dalam kitab Syarah Hadis, arti yang pertama bahwa idza lam tastahi fasna ma syi'ta itu adalah at-tahdid wal wa'id. Itu adalah peringatan dan ancaman. Artinya bagaimana? Kalau Anda nggak malu melakukan kejelekan, nggak malu, oke, lakukan saja, lakukan. Nah, istilahnya kalau orang tua sudah mentok ngomong sama anaknya, wis nak, sak karep-karepmu. Lah itu, sak karep-karepmu. Cara bapak nuturi wis katok, sak karep-karepmu, mbok lakoni sak karep-karepmu. Nah. Ini arti yang pertama Pak. Jadi ahli hadis itu mengartikan hadis ini ada dua makna, ada dua perspektif. Yang pertama itu tadi, bertujuan untuk memberikan peringatan dan ancaman. Udah, kalau kalian gak mau, lakukan. Kapan kon wis gak duwe izin, lakonono. Kapan wis gak duwe izin, idza lam tastahi, kalau kamu sudah tidak punya malu, lakukan. Kamu gak duwe izin, tapi apapun yang kamu lakukan akan ada konsekuensinya, akan ada balasannya. Lah ini akan ada balasannya kelak pada hari kiamat. Maka saya baca di sini, innahu amrun bimakna tahdid wal wa'id wal murad idza lam yakun hayaan, idza lam yakun hayaan fa'mal ma syi'ta fa innallaha yujazika ala ma sana'ta. Artinya, kapan awakmu wis gak duwe izin, karepmu lakon-lakonono. Tapi ingat, Allah akan memberikan balasan atas apa yang kamu lakukan. Ingat, fa innallaha yujazika ala ma sana'ta. Ini jadi ingat apa yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Malaikat Jibril itu pernah pesan kepada Nabi, ya Rasulullah, urip-uripo wong kon yo urip ana nyawa ni, urip-uripo ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Urip-uripo, urip ya hidup ya begini, hiduplah, tapi ingat hidup tidak selamanya. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Adalah kamu hidup itu juga beraktivitas, yo ngalor, yo ngidul, yo ngetan, yo ngulon, yo mangan, yo gumbul konco, yo ngopi. Wis i'mal ma syi'ta, wis karep-karepmu. Tapi satu sisi ada perintah seperti i'mal ma syi'ta, lakukan sesuka kamu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, kamu akan mendapatkan balasan atas apa yang kamu lakukan. Karena nggak mungkin orang hidup di dunia itu tidak berbuat, nggak mungkin. Berbuat. Saya dari rumah ke sini berbuat. Ya pakai jubah, ya bawa mobil, ya menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, kan berbuat.
silakan. Karena manusia hidup itu beraktivitas. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat kita untuk berbuat. Tapi ingat, silakan ikmal masih silakan kau lakukan sesuka kamu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bi. Apapun yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Hidup ini juga kita wajarlah hidup ini mencinta. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun bih. Ini kata malaikat Jibril, pesan malaikat Jibril kepada Nabi, kamu cintai, kamu punya istri, wajar kamu mencintai istrimu. Kamu punya anak, wajar kau banggakan anakmu. Kau punya teman, kau punya saudara yang punya prestasi, wajar kau banggakan, kau cintai, kau unggul-unggulkan. Itu fitrah, itu manusiawi. Tapi ingat. Atau kamu punya harta, wajar kamu cintai hartamu. Kau punya rumah, kamu rawat, catnya tiap tahun kamu rubah, ya. Ini adalah bentuk dari cinta. Tapi ingat, apapun siapapun yang kamu cintai dan yang kamu senangi di dunia ini, fa innaka mufarikun bih, akan kau tinggalkan. Istri yang kita cintai kalau kita mati ya kita tinggalkan. Anak yang kita banggakan kalau kita mati ya kita tinggalkan. Rumah yang kita bangun mewah kalau kita mati juga kita tinggalkan. Jabatan yang mentereng kalau ajal kita sudah tiba juga kita tinggalkan. Artinya apa? Kita disuruh untuk ingat. Nah, hadis ini juga begitu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sekiranya kalian enggak mau, sudahlah. Sekarep-karepmu kapan kon gak sungkan lah kono. Wong pancene wong iku kadang ya gak duwe isin. Wong pancene wong iku kadang wis gak duwe isin. Lho nggih lho, Pak. Wonten sing ket alit niku isinan. Ket walit niku isinan. Buka dodo ae isin, masyaallah. Isin. Buka kopian isin. Ketok wong mawon isin. Wonten ta? Niku namanya al-haya al-gharizi awil haya at-tabi'i. Jadi memang wis gawan wong iki isinan. Isin secara syar'i maksudnya. Lah ana wong ku wis dablek pisan. Cuek. Masya katokan ngalor ngidul wis cuek disawang wong cuek. Lha wonten. Nggih, ngapunten niki menjelaskan hadis ini memang harus detail gitu ya kan. Ngapunten. Saestu nyuwun ngapunten kula niki. Niki kula contohaken pribadi kula. Lah kula niku ten manggen ten pondok. Namine yayasan, namine lembaga nggih gada kendaraan kangge akomodasi ya kan. Umpami niki secara umum mawon, watak secara umum. Umpami kula ndamel mobil pondok, mobil lembaga, mobil yayasan. Umpami sing wonten teknik wageng ngoten niku biasa nggih. Yayasan pondok pesantren, lembaga pendidikan, napa mawon pokoke wis wonten-wonten niku lah. Malah sakniki wonten mobil siaga. Lah niku kan milik publik, yayasan juga milik umat kan ngoten, milik umum. Wonten juga mobil ya kan wakaf masjid jami napa Baitul Islah umpami. Terus lah kan wajar didamel Pak Yai wong rawatib, imam rawatib wajar kan damel mobil. Lah umpami Yai jenengan damel ten gene bonbin kali keluarga ngoten kinten-kinten sungkan apa mboten? Sungkan apa mboten? Umpami kula damel mobil pondok ya kan. Pondok pesantren Mbok wis Sholihin kula damel ya kan. Kula damel kali anak bojo kula.
tenggene kebun raya seumpama, pandaan seumpama. Rasa kepethuk wong ngoten sungkan kula niku, sungkan. Estu Pak, sungkan. Kenapa Pak malu? Niki kita sudah bicara logika dan lebih dari logika, yaitu perasaan. Kenapa Pak malu? Loh, apakah kepergian saya ke kebun raya dengan keluarga saya, anak dan istri saya, itu adalah bagian dari kegiatan yayasan atau pondok pesantren? Tidak. Itu adalah kebutuhan saya, bukan kebutuhan yang berkaitan langsung, yang bersentuhan langsung dengan lembaga. Meskipun saya ada di situ, kok sungkan? Lah kalau sungkan, ya ojo dilakoni. Lah kapan ngono ku kon anggap gak sungkan? Ya karep-karepmu, ilam idzalam tastaghifas nak masih tala gitu loh. Kapan kon gak sungkan, karep-karepmu wis lakonono. Tapi ilingo. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita katakan di dunia ini, apapun yang kita perbuat di dunia ini, tidak selesai begitu saja. Segalanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab. Ojo enak-enak. Lah ojo enak-enak. Kabeh iku ditakokno. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lepas tanggung jawab di dunia ini, tidak akan bisa lepas tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang ada hubungannya dengan publik, dengan orang banyak seperti itu. Ini sedikit saya mencoba untuk memberikan satu gambaran. Meskipun ada sebagian kaul yang mengatakan karena jam saya, hari saya, pikiran saya banyak saya curahkan untuk lembaga yang saya tempati itu, maka saya juga boleh mengambil keuntungan dari apa yang ada di dalam situ dalam kondisi terpaksa. Lah ini dalam kondisi terpaksa. Ini yang harus digarisbawahi, dalam kondisi terpaksa. Artinya apa? Meskipun saya bawa mobil itu tadi tidak menjadi kebutuhan secara langsung yang berkaitan dengan lembaga itu, tapi saya ada di situ, maka saya juga punya hak untuk pakai mobil itu, tapi dalam kondisi yang sangat terpaksa. Lho padahal saat ini monggolah ditingali. Kok koyok pede nih? Kula mboten pede, Pak. Saestu, Pak, kula mboten pede. Kula kok umpami ngaos ngenten mawon terus beto mobil wonten tulisane. Wonten tulisane pondok pesantren Mbak Usolikin, mboten pede kula. Lha apa mobil pondok kok jebus-jebus nggone APR. Mboten pede kula. Padahal niki nggih damel ngaos lho, ngoten damel ngaos. Dan iya mobil niku kula damel ngopi. Tambah kayak nopo, masyaallah. Lha nggih ta. Padahal saat ini kata mobil yang sebenarnya tidak menjadi hak miliknya, dan mobil itu ada keterkaitan langsung dengan pekerjaannya, tapi dia pakai mobil itu dalam urusan-urusan yang tidak ada keterkaitan dengan aktivitas di mana mobil itu dijadikan alat akomodasi. Maka meskipun tidak dengan cara yang tegas, itu adalah
Gosop menurut saya. Gosop. Atau bisa juga zalim. Loh kenapa Pak zalim? Zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau saya pakai mobil pondok pesantren Mambaus Sholihin, pergi katakan mohon maaf, pergi ke Kanwil Departemen Agama Jalan Juanda urusan kepesantrenan, itu bukan zalim itu. Karena memang mobil itu dipakai untuk operasional itu. Tapi ketika mobil itu saya pakai untuk kelenceran saya, untuk shopping saya, untuk kegiatan yang tidak ada keterkaitan dengan lembaga di mana mobil itu diperuntukkan, itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah zalim. Tapi kalau memang itu sudah tidak dianggap sesuatu yang menjadikan dirinya itu sungkan dan malu, terserahlah. Kata hadis ini, kalau memang sudah nggak malu, lakukan. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini arti yang pertama, dan arti ini yang paling kuat, paling unggul. Paham nggih? Niki paham nggih? Jadi, dan memang sekali lagi rasa malu itu ada pada individu. Masing-masing individu orang itu ada dua model. Ada yang memang gawan jare wong saiki. Itu dalam bahasa Arabnya gharizi. Memang sudah menjadi watak. Panjene ket lahir arek iki sungkanan. Ojo atik parek-parek arek wedok. Disopo arek wedok wae sungkan. Lho, wonten. Ojo atik lungguh jejer arek wedok. Disopo arek wedok wae sungkan. Lho wonten nggih. Lah ana sing panjenengan duwe watek. Sing panjenengan duwe watek ojo atik disopo arek wedok. Ambung-ambungan karo arek wedok ditontok wong akeh iku gak sungkan iku ya ana. Mau apa? Memang wataknya seperti itu. Lah kapan ngono ya wis idza lam tastahi fasnam. Wis gak duwe isin. Jare wong saiki pancen wis gak duwe isin. Lho nggih, pancen wis gak duwe isin. Lah kata sing wau ya kan masyaallah. Sekirakan wallahu a'lam bis lana a'maluna walakum a'malukum pun sekolah mboten bakasi asip kadang-kadang masyaallah nggih insyaallah nggih kadang jangankan di apa ya, di naungan instansi yang umum, kadang-kadang di naungan instansi yang religius, yang agamis saja bahasa wis gak duwe isin niku. Karena apa? Karena nafsunya lebih mendominasi daripada akalnya, daripada hatinya. Nafsunya lebih mendominasi. Karena nafsunya lebih mendominasi, maka nafsu inilah yang mengendalikan jiwanya, bukan jiwa yang mengendalikan nafsunya. Karena nafsu sudah mengendalikan segalanya, maka argumentasi apapun dia buat. Lah kalau sudah begitu, kembali kepada pribadi masing-masing. Lah niki wau kan kula contohaken cik kula saestu kula mboten api-apiaken. Senajan kula nggih nate. Kala-kala pas mobil kula ya kan. Wayahe tun ab dereng mantun ta wayahe napa ta. Wayahe pajek tapi dereng anu. Kadang-kadang terpaksa nggih. Kayak napa malih metu mobil pondok. Kadang-kadang. Tapi rasane ten maneh sungkan kabeh, gak enak kabeh. Lah padahal saat ini kok malah wonten tiyang niku kok malah bangga ngoten niku. Allah ya karim, masyaallah. Lah bangga kapan dienggo urusan yang berkaitan langsung dengan lembaga itu, ya kan. Umpami masjid niki
nggak ada mobil inventaris, bangga dipakai kalau memang berkaitan urusan dengan masjid. Lah kalau urusan nanggone Rahmawati, nanggone Apung makan keluarga, terus gawa mobil masjid jami, waduh, kok menurut kula harga diri muruah, harga diri ini disalapundi. ngapunten. Niki ini berbicara muruah, Pak. Karena apa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an terkait dengan itu tadi dawuh, mangqalla hayauhu qalla wara'u. Orang itu kalau sudah sedikit sekali rasa malunya, qalla wara'u, maka dia sedikit sekali hati-hatinya. Sudah enggak punya hati-hati, wis diawur ae wis. Bah, cuek. Sekarang duwe hati-hati. Sekarang duwe hati-hati. Perkara sing gak jelas oleh gak oleh wis dianggap oleh ae wis. Qalla wara'u. Lah wong wis kapan wa mangqalla wara'u, wong kapan wis gak wirai, titik wiraine mata qalbu, atine wis mati wisan. Perasaane wis mati, atine wis mati. Lah, arti yang kedua, sebagian ahli hadis mengartikan hadis idza lam tastahi fasna masyita itu berbeda dengan yang pertama. Arti yang kedua itu begini, kalau memang Anda tidak malu melakukan, lakukan saja. Lakukan saja. Artinya begini, kula ngaos niki secara umum menurut masyarakat sekitar atau kula ngaos damel pakaian kados ngenten niki mungguh masyarakat sekitar mriki pun layak, pun cocok. Artinya secara umum kalau kita lakukan itu enggak malu. Wong benar kok malu. Ya lakukan saja. Jangan hiraukan kata orang. Karena al-haya minal iman, karena malu itu adalah bagian daripada iman. Orang yang punya malu berarti dia masih ada iman. Al-haya la ya'ti illa bi khairin. Kata Imam Bukhari dan Imam Muslim, malu itu tidak datang kecuali hanya untuk kebaikan. Contoh, lah niki artinya wong sing uteke sik waras nih, perasaane sik waras. Arti yang kedua iki perasaane sik waras. Tapi kapan arti sing pertama iku wis mata kolbu, atine wis mati wisan. Makna yang pertama tadi. Makna yang kedua ini bagi mereka yang hatinya hidup. Yang hatinya hidup. Nggih ngapunten. Praos kula kados Mbah Yai niki umpami kok gonceng arek wedok sing mboten mahrome. Ngapunten Mbah Yai. Gonceng arek wedok sing mboten mahrome, atik katokan pisan. Digoncet ten garepe masjid kinten-kinten sungkan apa mboten niki? Sungkan nggih. Sungkan. Jelas sungkan. Jelas. Masih kula mawon nggih sungkan kok. Kula mawon nggih sungkan. Sungkan jelas. Umpami kula ngaos ngenten iki kok ndamel katok cingkrang. Nggih sungkan. Lah krana sungkan ya aja dilakoni. Lah kapan awakmu gak sungkan? Lha kula ndamel ngenten mboten sungkan. Wong nutup aurat kok sungkan apa? Mboten sungkan. Ya lakukan saja. Kenapa saya ndak malu? Ya karena memang ini pakaian yang benar menurut syariat. Sudah menutup aurat, dan saya ngaji ini juga tidak malu karena yang saya sampaikan ini adalah hadis Rasul. Loh. Dan Rasul adalah sosok yang harus kita taati, ati Allah wa ati Rasul, dan kita kaji, kita fahami, kita pelajari apa yang dikatakan olehnya, maka saya nggak malu.
Lah karena saya tidak malu, maka fasna masita, lakukan saja enggak malu. Jangan hiraukan kata orang gini gitu. Loh ini benar ngapain? Ya kan? Perasaan saya dan perasaan orang umum ini adalah perbuatan yang kalau dilakukan itu dia tidak malu. Lah kalau dia melakukan itu tidak malu, ya lakukan saja enggak malu. Enggak malu. Karena apa? Karena malu itu tidak dilakukan kecuali illa bi khairin, kecuali karena sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ini artinya apa? Kalau kamu masih malu melakukan, berarti perbuatan itu enggak benar. Umpami kula lho. Sik tingkatan kula umpami kula kok gendaan kinten-kinten seliden apa mboten? Kula gendaan kinten-kinten seliden apa mboten? Seliden. Kula nyukit kotak masjid kira-kira ana wong akeh sungkan apa mboten? Sungkan. Lha nggih ta? Ngenteni sepine uwong. Lah. Ngenteni sepine uwong. Lah. Berarti kula sungkan. Kula jebol kotak masjid niku sungkan kula. Lah kapan sungkan? Ya aja dilakoni wong sungkan. Lah kapan awakmu sungkan? Ya aja dilakoni. Lah kapan awakmu gak sungkan? Krana sing kon lakoni iku bener, ya lakonono. Ini makna yang kedua. Maka saya katakan makna yang kedua ini bagi mereka-mereka yang hatinya itu masih waras, dalam tanda kutip perasaannya masih waras gitu loh Pak. Nah kalau makna yang pertama tadi itu ancaman, makna yang pertama tadi itu ancaman. Kalau memang kamu udahlah, kalau memang gitu itu kamu nggak malu lakukan, terserah kamu lah lakukan. Tapi ingat segalanya akan ada konsekuensinya. Lah ini ada dua makna dari hadis ini gitu Bang. Ada dua makna dari hadis ini, tapi makna yang pertama itu makna yang kuat. Meskipun kedua makna ini bisa kita pakai kedua-duanya. Bisa kita pakai kedua-duanya. Sekali lagi malu itu terbentuk sifat malu, sifat pemalu itu ada pada pribadi masing-masing orang dan itu terbentuk pada orang itu. Ada kalanya yang pertama memang sudah watak, tobi'i, gharizi, memang sudah menjadi watak sejak lahir anak ini pemalu. Pemalu. Contohnya mau ojo atik jejer arek wedok sing gak mahrome. Disopo arek wedok ae sungkan. Disopo tok sungkan ojo atik jejer arek wedok, ojo atik kenalan, gendaan karo arek wedok. Lha wong disopo wae sungkan. Lah itu memang sudah watak sejak lahir. Ada kalanya iktisabi, ada kalanya sifat pemalu yang ada pada diri seseorang itu tumbuh melalui sebuah proses. Asalnya asalnya nggak begitu pemalu orang ini. Tapi karena sering berkumpul orang-orang soleh dan orang-orang soleh itu adalah pemalu, akhirnya dia sedikit demi sedikit menjadi berubah sifatnya dari sifat yang tidak begitu pemalu menjadi sifat pemalu. Ini ada dua proses, ada dua proses sifat pemalu yang terjadi pada individu orang. Yang pertama memang sudah gawan, sudah tobi'i, sudah watak. Yang kedua adalah melalui proses, dan proses itu banyak faktor yang mempengaruhi. Saya pikir itu pemahaman saya dari hadis yang ke-20, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Selanjutnya kita resapi bersama kapan sajaane dhewek iki gak sungkan nglakoni ya dhewek lakoni. Apa gak sungkan? Lha wong krana bener kok sungkan. Krana bener kok sungkan. Lah kapan JP
sandal sing apik nang ngarepe masjid ngenteni tolah-toleh. Berarti kan sungkan tolah-toleh. Lah kapan sungkan? Ya aja diterusen wong sungkan. Lah kapan gak sungkan sandal-sandale dhewe mosok sungkan gawe? Nggih mboten. Mobil-mobil dhewe mosok sungkan gawe? Nggih mboten. Lah niki arti yang kedua. Kalau arti yang pertama tadi kanggone wong sing wis atine mautul qalbi. Hatinya sudah mati. Wis gak duwe isin. Kapan wis gak duwe isin ya sak karep-karepmu. Kapan kon wis gak duwe isin kaya ngono, wis lakonono sak karep-karepmu. Tapi ilingo, setiap yang kamu lakukan akan ada konsekuensi kelak pada hari kiamat. Al hadisul hadi wal isyrun utawi iki iku tasik dereng isak. Dereng. Kira. Al hadisul hadi wal isyrun utawi iki iku hadis kang kaping 21. An Abi Amrin dan riwayatake saking Abi Amrin wakilalan dan ucapake opo Abi Amro opo lafat Abi Amroh Sufyan bin Abdillah rupane Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Abi Amrin kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah do Gusti Rasulullah kulli ngucap sapa sira rimaning ingsun fil islami ing dalem Islam kaulan ing ucapan la as'alu kang ora takon sapa ingsun anhu saking kaulan ahadan ing wong siji ghairaka sakliyane panjenengan nabi kala ngendika sapa nabi kul ngucap sapa sira amantu billah summastaqim amantu iman sapa ingsun billah maring Allah summastaqim nuli istiqomah sapa sira rawahu riwayatake ngikilah hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang ke-21 ini juga mengandung arti dan pelajaran yang luar biasa. Jadi agama itu terbentuk hanya dengan dua ini. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdillah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat dhisik iku takon nanggone Rasulullah iku mboten aneh-aneh, takon masalah agama, mboten takon masalah penggawean, masalah napa mboten, takon masalah agama. Takon masalah agama. Sing ditakokno iku masalah agama. Kulli fil Islam. Ya Rasulullah, katakan kepada saya jenengan dawuh, jenengan ngomong ten kula ya Rasulullah. Katakan kepada saya tentang Islam. Sebuah perkataan yang saya tidak akan tanya lagi. Setelah itu saya tidak akan tanya. Ini luar biasa iki ono wong takon, ya Rasulullah saya tanya. Saya mohon kepada Anda mengatakan sesuatu tentang Islam dan saya tidak akan tanya lagi sesuatu itu kecuali kepada Anda. Dan setelah itu saya tidak tanya yang lain. Berarti jawaban Anda ini sudah memuaskan diri saya. Sehingga saya tidak akan tanya pada yang lain. Apa kata Nabi? Qala qul amantu billahi mustaqim. Percayalah kepada Allah dan istiqomalah. Percaya kepada Allah. Ini keterangan dari hadis ini. Percaya kepada Allah itu dalam hati. Kita ini percaya kepada Allah. Amantu billah. At-tasdiq bil qalbi. Kita percaya, yakin Allah itu satu. Allah zat yang menciptakan, Allah zat yang menguasai, Allah zat yang mengatur, Allah zat yang paling rizki, dan seterusnya dan seterusnya. Yakin. Apakah cukup itu? Tidak cukup percaya, nggak cukup percaya. Percaya tok akeh tunggale. Jadi nang saiki percaya tok akeh tunggale. Gak cukup seneng, tapi buktekno senengmu iku. Jare bojo saiki. Ya aku seneng awakmu dhek. Iya, sampeyan aja ngomong seneng tok, buktekno seneng sampean iki. Lah gitu loh. Kepercayaan kita, percaya kita kepada Allah ini harus ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Summastaqamu. Istiqamah di situ adalah al-istiqamatu bil amal. Jadi istiqamah itu adalah implementasi dari amantu billah. Kalau kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala,
percaya kepada kalam-kalam Allah, percaya kepada Rasulullah. Karena di dalam kalam Allah itu Allah juga menjelaskan kalau dia punya Rasul dan itu menjadi panutan kita bersama. Lah, jadi percaya pertama adalah amantu billah. Dari amantu billah ini melahirkan amantu bi kutubillah. Dari amantu bi kutubillah melahirkan amantu bi rusulillah. Dari amantu bi rusulillah melahirkan ya amantu bi qadaillah wa qadari khairihi wa syarrih. Jadi iman kepada Rasul, kepada para malaikat, kepada para nabi dan rasul, dan kepada pada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, itu adalah hasil, itu adalah kepanjangan dari iman kepada Allah. Amantu billah. Kalau wis percaya nang kados jenengan percaya kula napa mboten Pak? Nggih percados. Lah kapan jenengan percaya kula berarti percaya napa sing kula omongaken. Lah ngoten. Lah kapan jenengan percaya kula tapi mboten percaya napa sing kula omongaken berarti sampean mboten percaya. Percaya kula berarti jenengan percaya napa sing kula omongaken dumateng panjenengan. Percados kali pangeran, percados kali Gusti Allah, berarti percados kali napa mawon ingkang dipun dawuhake dening Gusti Allah ten gene Al-Qur'an. Mila Al-Qur'an niku kalamullah. Lah dawuh-dawuhe Gusti Allah niku ada perintah, ada larangan, ada cerita. Dalam Al-Qur'an juga mengandung cerita. Nggih, ada perintah, ada larangan. Lah kalau kita sudah percaya kepada Allah, maka percaya kepada apa yang didawuhkan oleh Allah. Kalau percaya apa yang didawuhkan oleh Allah dan dawuh Allah itu ada perintah dan ada larangan, maka perintah dan larangan ini harus kita aktualisasikan dengan perbuatan kita. Itulah yang namanya summastaqim. Jadi tidak berhenti percaya tok tapi gak ono buktine. Jadi percaya iku kudu dibuktekno. Ngoten lho. Percaya iku kudu dibuktekno. Kados jenengan cinta kali bojone jenengan nggih kudu dibuktekno, enggak cukup aku seneng kon. Lah buktekno. Buktine kapan jenengan aku seneng. Napa buktine jenengan seneng kula? Lah buktine kon dalu ya sik tak kumpuli. Lah buktine kon butuh apa-apa ya sik tak tukono. Lah buktinya aku ya sik ngrungokno omonganmu. Lah iki. Jadi beragama itu tidak cukup percaya. Wis penting percaya. Lah percaya tok. Maka harus ada tindak lanjut dari kepercayaan itu summastaqim. Maka dalam syarah hadis amantu billah wa huwa fil qalbi summastaqim wa huwa bil amal. Jadi amantu billah percaya kepada Allah itu di dalam hati, summastaqim itu dilanjutkan dan diaktualisasikan dengan amal perbuatan. Niki kesimpulan dari hadis amantu billah summastaqim. Hadis yang cukup simpel, konkret, tapi kalau memang kita lakukan amantu billah summastaqim, maka kita telah menjalankan Islam ini secara keseluruhan. Jadi cukup amantu billah summastaqim. Lah bicara summastaqim itu sangat luas sekali, sebagaimana cuplikan yang sudah saya gambarkan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Hadisus Sani wal Ishrun. Cukup sekian dan mohon maaf, mudah-mudahan dua hadis yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya kepada pribadi al-fakir, sehingga semakin hari kita tidak semakin jelek amal perbuatan dan amal ibadah kita, akan tetapi semakin hari semakin berkurangnya umur kita, semakin baik amal perbuatan kita, dan akan mudah
kita haturkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, dan karena waktu ada pertanyaan mungkin. Kalau sudah dianggap cukup, walafu minkum, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.